Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Pengawasan dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Helmi dengan NIM akhir 74. Adapun topik yang akan saya bahas pada materi ini yaitu yang pertama ada konsep dasar supervisi. 1. Pengertian pengawasan dan supervisi. Terus yang kedua, latar belakang supervisi. Yang ketiga, sasaran supervisi pendidikan. Yang keempat, tujuan supervisi pendidikan. Yang kelima, fungsi supervisi pendidikan. Yang keenam, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, yaitu metode dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, metode supervisi manajerial. Yang kedua, metode supervisi akademik. Terus yang ketiga ada pendekatan atau orientasi dalam supervisi. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Yang kedua, pendekatan kolaboratif. Yang ketiga ada pendekatan non direktif. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada konsep dasar supervisi. 1. Pengertian pengawasan dan supervisi. Pengawasan atau controlling yaitu fungsi manajemen yang biasanya diterapkan pada berbagai organisasi. Sedangkan supervisi merupakan bagian dari pengawasan, namun terkandung di dalamnya unsur membantu dan memperbaiki yang sifatnya formatif selama proses kegiatan berlangsung. Bedanya dengan pengawasan adalah terletak pada teguran atau sanksi. Untuk sampai pada hakikat supervisi, Hoy dan Forrest mengemukakan asumsi-asumsi teoritis dan praksis tentang supervisi yang perlu dipahami oleh supervisor. Yang pertama ada pihak yang dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran adalah guru itu sendiri. Yang kedua, guru membutuhkan kebebasan untuk mengembangkan gaya mengajarnya yang unik. Yang ketiga, setiap perubahan dalam perilaku mengajar mempersyaratkan adanya dukungan sosial serta stimulasi profesional dan intelektual. Yang keempat, pola supervisi tertutup serta hukuman yang selama ini diterapkan nampaknya tidak berhasil meningkatkan pembelajaran. Terus yang kelima, peningkatan dalam pembelajaran lebih dapat dicapai melalui situasi yang tidak menakutkan. Dan ada latar belakang supervisi. Yang pertama ada latar belakang filosofis. Yang kedua ada latar belakang psikologis. Yang ketiga ada latar belakang yuridis. Yang keempat ada latar belakang sosiologis. Yang kelima ada latar belakang manajerial. Yang keenam ada latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir yaitu latar belakang perkembangan teknologi komunikasi dan informatika. Selanjutnya ada pun sasaran pendidikan supervisi. Sasaran supervisi terhadap lembaga pendidikan ada dua, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Yang pertama yaitu supervisi manajerial. Esensinya berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah. Yang kedua ada supervisi akademik, yaitu esensinya berkenaan dengan tugas pengawas untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama ada tujuan supervisi manajerial. Tujuan supervisi manajerial adalah untuk membantu kepala sekolah dan pengelola sekolah lainnya agar dapat melaksanakan tugas pengelolaan dengan baik sehingga dapat mewujudkan kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Kedua ada tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik atau pembelajaran pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pembelajaran guru yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada fungsi supervisi. Fungsi supervisi pendidikan menurut Willis dan Lovell
dapat dikategorikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan tujuan, yang kedua ada pengembangan program, yang ketiga ada pengawasan dan koordinasi, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada pemecahan masalah, yang keenam ada pengembangan profesional, dan yang terakhir ada evaluasi mengenai outcomes pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip hubungan manusiawi, yang kedua prinsip kesinambungan, yang ketiga prinsip demokratis, yang keempat program integralitas, yang kelima ada prinsip komprehensif, yang keenam ada prinsip konstruktif, yang ketujuh ada prinsip objektivitas, yang kedua ada metode dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada metode supervisi manajerial, yaitu meliputi yang pertama yaitu monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai dengan rencana, program, atau standar yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Kemudian ada evaluasi. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu program, kemudian untuk mengetahui keberhasilan suatu program, untuk mendapatkan bahan atau masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, yang terakhir memberikan penilaian atau judgement terhadap sekolah. Selanjutnya ada metode supervisi akademik. Teknik-teknik supervisi itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu pendekatan atau orientasi dalam supervisi. Yang pertama, pendekatan direktif. Supervisor menunjukkan perilaku. Yang pertama, clarifying, yaitu supervisor mengklarifikasi masalah yang dihadapi guru. Yang kedua, presenting, yaitu supervisor menyampaikan gagasan mengenai informasi. Yang ketiga, directing, yaitu supervisor mengarahkan guru mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat ada demonstrating, yaitu supervisor menunjukkan cara mengajar yang benar kepada guru. Yang kelima ada standardizing, yaitu supervisor menetapkan standar bagi perbaikan didasarkan pada informasi awal yang diperoleh. Yang keenam yaitu reinforcing, yaitu supervisor menyemangati guru dengan memberikan hadiah berupa materi atau non materi. Selanjutnya ada pendekatan kolaboratif. Supervisor melakukan yang pertama yaitu presenting, yaitu supervisor mengkonfrontir. Kedua yaitu clarifying, yaitu supervisor bertanya tentang pemikiran guru mengenai hal tersebut. Yang ketiga, listening, yaitu mendengarkan pandangan yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu problem solving, yaitu bersama guru mengusulkan alternatif tindakan perbaikan. Yang kelima yaitu negotiating, yaitu bersama guru mendiskusikan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan non-direktif. Yang pertama ada listening, yaitu supervisor mendengarkan masalah yang dihadapi oleh guru. Yang kedua interrogating, yaitu supervisor mendorong guru untuk menganalisa masalah lebih jauh. Kemudian yang ketiga ada clarifying, yaitu supervisor memperjelas masalah guru. Kemudian yang keempat ada presenting, yaitu jika guru butuh saran maka supervisor memberikan berbagai alternatif. Yang kelima ada problem solving, yaitu supervisor meminta guru untuk memutuskan apa rencana mengenai apa yang hendak dilakukan. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.